2 kali nepuk, gue nengok, kaget. Itu kayak oh my god, gue nengok, gue ngelihat satu sosok mukanya tuh rusak separuh. Oh my god, itu aduh gue merinding, sumpah gue merinding. Jadi Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Tapi kemarin masih ada aja yang nanya. Bang, gue punya pengalaman horor pas daki gunung. Gimana caranya ya mau ngirim ke RJ5? Padahal gue udah sering ngasih tahu sama kalian, caranya tuh gampang banget. Tinggal kirim lewat email atau bisa juga DM Instagram RJ5. Gue tunggu cerita-cerita horor dari kalian. Selamat malam Kak. selamat malam. Mengalami kejadian horor saat mendaki Gunung Cikuray. Apa yang dirasakan saat itu? Kebetulan sebenarnya sih bukan pengalaman pertama ya di Cikuray itu ngerasain hal-hal aneh di gunung. Cuma yang ini tuh lumayan bikin takut, bikin deg-degan, dan bikin khawatir sih kalau yang di Cikuray ini. Dengar-dengar juga katanya lu udah beberapa kali ya ngalamin kejadian horor saat mendaki gunung. Beberapa kali. Dan mungkin dibilang hampir setiap naik gunung bisa dibilang gitu. Dan cerita lo ini kan sempat naik di salah satu Instagram pendaki gunung ya. Dan bahkan kalau nggak salah sempat viral juga. Itu emang awalnya lu pengen cerita atau gimana? Jadi di salah satu Instagram itu kan memang dia bikin konten-konten, cerita horor gitu kan di gunung pas pada saat pendakian. Gue pikir kayak kenapa nggak coba gue sharing nih cerita gue gitu. Gue sih nggak bilang ini menarik, tapi gue rasa bisa jadi pelajaran gitu buat teman-teman yang lain. Oke, ditahan dulu ceritanya Kak Eka. Sebelum gue lanjutkan, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sekarang juga. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue dari Laditya atau RJ5 Official karena nanti bakal ada info seputar giveaway. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Jadi ini pengalaman gue naik gunung tahun 2013, itu ke Gunung Cikuray. Dan gue naik gunung itu 11 orang, jadi ada 3 orang cewek, sisanya cowok semua. Kebetulan kami bagi timnya jadi 2 orang, jadi 2 kelompok, 6 orang di depan, 5 orang belakang, termasuk gue gitu. Karena ada beberapa orang yang baru pertama kali naik gunung, dan gue memang jalannya lambat, jadi gue di belakang dong gitu. Gue mulai naik itu sekitar jam 7 pagi, biasa itu normal, jam 7 pagi kita naik gunung, kita mulai naik lewat jalur pemancar. Kita mulai jam 7 pagi masih normal-normal aja, karena waktu itu cuaca bagus, masih cerah, cerah deh pokoknya, nggak ada tanda-tanda akan hujan. Itu berapa cewek, cowok kah? Ceweknya 3, sisanya cowok semua. Yang di kelompok lu? 1, gue doang. Jadi belakang itu 5 orang, ceweknya gue doang. Dan itu benar-benar kepisah ya? Kebisa karena kita bikin tim advance. Jadi yang 6 orang itu tugasnya untuk cari cari tempat camp. Karena kan waktu itu lagi rame tuh, lagi high season kayaknya. Jadinya kita harus rebutan tenda dong. Cikuray itu cukup kecil space-nya untuk campingnya gitu. Jadi mereka kita tugasin memang untuk yang jalannya cepat-cepat untuk cari lahan camping gitu. Iya, jadi nggak ada sama sekali tanda-tanda mau hujan. Jalannya biasa aja. Jadi kita santai, jalannya pelan, terus memang nggak ada hambatan. Karena ada beberapa yang baru naik gunung,
Jadi jalannya lama sekali gitu. Kira-kira gue sampai pos 6 itu jam 5 sore. Bayangin jam 7 mulai jalan, jam 7 pagi ya. Kita jam 5 sore baru sampai pos 6. Udah kesorean dong, ya kan? Nah, jam 5 sore itu hujan. Deres banget, ya kan? Otomatis kita pakai jas hujan karena kan perlengkapan udah harus lengkap semua dong. Jas hujan tuh kita taruh di atas, jadi emang udah safety banget gitu kan. Udah kita pakai jas hujan, jalan. Nah kebetulan kejadiannya tuh gini. Jam 5 hujan, otomatis udah mau dekat maghrib kan, sudah mulai gelap. Gue disuruh jalan sendirian. Bukan disuruh jalan sendirian, tapi kayak gue duluan ya gitu gue bilang. Karena temen gue masih pakai jas hujan. Gue tuh paling tidak bisa kalau jalan lagi ngetrek di gunung gitu hujan. Kenapa? Karena gue pakai kacamata. Dan tahu dong rasanya pakai kacamata hujan nggak jelas gitu. Makanya gue harus ngeburu waktu. Apalagi kalau udah gelap. Makanya gue harus ngeburu waktu. Kebetulan gue jalan sendirian dan ini bukan pertama kalinya gue ke Cikuray. Jadi gue udah tahu trek. Kenapa lu nggak nunggu yang lain aja? Ya itu tadi. Gue kalau nanti masih gue kelamaan, udah keburu sore, udah keburu gelap, hujan, kacamata gue penuh air dan gelap, gue nggak bisa kontrol. Maksudnya lebih bahaya kalau lu jalan sendiri? Nggak jauh sih jaraknya, nggak jauh. Jadi kayak temen gue masih bisa lihat gue cuman depanan aja dan kami nggak jauh gitu. Cuma entah kenapa juga gue pengen jalan duluan gitu. Nah, gue jalan duluan. Sampailah gue satu tanjakan yang emang lumayan tinggi. Kalau yang pernah ke Cikuray tahu deh gimana treknya Cikuray kan. Pokoknya akar-akar pohon gue naik, berhasil lah dari tanjakan itu. Capek dong. Gue meluk batang pohon, ada batang pohon gitu, ada batang pohon gue peluk batang pohon, gue capek kan kayak aduh capek gue diem. Gue kayak merem gitu kayak udah capek deh gue nempel nih ceritanya ke batang pohon. Terus tiba-tiba tuh kayak ada yang nepuk bahu gue, ya kan. Terus, aduh kemana aja sih lo? Gue gitu, tapi gue belum nengok. Gue kira itu teman gue dong, karena nepuk bahu gue gitu. 2 kali nepuk, gue nengok. Kaget. Itu kayak, oh my god. Gue nengok, gue ngelihat satu sosok, mukanya tuh rusak separuh. Jadi kayak, yang mukanya masih bagus tuh cuma sorry di sini. Dari pipi ke sini. Jadi ke sini tuh semuanya sudah rusak, berdarah yang banyak luka lah, berdarah gitu kan. Terus aduh gue masih kalau inget tuh gue masih terus bajunya tuh kayak lusuh, compang-camping, tanah, macem-macem gitu kan. Dan laki, cowok kayaknya. Ya cowok, gue tahu itu cowok. Ya udah, gue nggak mau ngelihat dia lagi. Gue balik meluk pohon lagi. Aduh ya Allah, gue udah doa, maksudnya udah doa yang gue bisa lah ya kan. Pergi gue sampai ngomong kayak gitu, pergi. Terus sampai akhirnya, woi ngapain lo? Itu suara teman gue, ya kan. Itu suara teman gue, tapi gue masih belum berani meluk, belum berani nengok karena gue, kenapa? Sampai mereka nempuk lagi, gue nengok, oh, lu kemana aja sih, lama banget jalannya. Gue udah panik kan. Kenapa? Nggak apa-apa. Gue nggak mau cerita dulu karena di gunung tuh kita nggak bisa langsung kayak gue cerita, gue abis ini orang akan panik ya kan. Jadi gue nggak cerita dulu, nggak apa-apa. Ayo jalan, lu jangan jauh-jauh dari gue bilang gitu. Akhirnya kami jalan, gue lengkap tuh, gue berlima, gue jalan bareng. Akhirnya sampai dengan pos 7. Tapi gue bukan lihat, tapi kan gue kan kayak ada yang ngikutin gitu. Jadi gue sempat kayak khawatir dong, gimana sih? Gue nengok kiri, nengok kanan. Pas gue nengok ke kiri, ada masih yang tadi ngikutin. Dengan wujud yang sama? Ya, dan full body dong. Akhirnya gue lihat kan, karena gue dari jauh nih, gue ngeliat tuh beneran kayak, oh my god, itu, aduh gue merinding. Sumpah gue merinding. Jadi banyak luka sekali. Yang pokoknya yang kelihatan pipi masih utuh gitu, wajah masih utuh tuh cuma sini. Jadi yang di sini tuh udah gue nggak tahu bentuknya kayak apa. Terus akhirnya gue bilang, duh kayaknya gue nggak sanggup deh, kita istirahat dulu. Lemes kan, jalan di gunung, hujan, rada gelap. Itu kebetulan sih udah gerimis sih, nggak yang deres banget hujannya. Udah gerimis, hujan, kacamata udah ngeblur segala macem ya kan. Akhirnya kita mutusin untuk istirahat dulu di situ karena ada satu tenda. Kayaknya
teman-teman dari Jawa Barat ya, soalnya bahasanya Sunda gitu. Terus mereka nawarin untuk, teh duduk dulu aja istirahat, karena mungkin muka gue udah pucet kali atau kayak gimana ya kan. Udah teh istirahat dulu aja gitu. Gue udah ngebanting tas gue udah backpack gue tuh udah kayak udah, gue duduk, gue diem. Lu kenapa? Kata temen gue, lu kenapa? Nggak apa-apa, gue capek gitu kan. Akhirnya si temen gue ngobrol sama si yang punya satu tenda itu. Gue duduk posisinya kayak ada, jadi gue duduknya gini, gue duduk gini biasa. Gue duduk, gue udah capek, gue diem. Nggak konsen kan, maksudnya kayak udah aduh gimana. Karena dia itu masih ada di, ya mungkin sekitar 5 sampai 10 meter kali ya dari gue jaraknya. Dia masih ngikutin gue terus gitu. Tapi ada yang lihat selain lu? Gue rasa sih enggak ya, karena temen gue baik-baik aja. Mereka baik-baik aja, jadi ya udah mereka ngobrol sama si yang punya tenda, gue tetap duduk. Akhirnya sampai dia mengeluarkan suara, tolongin saya gitu. Terus ya yang gimana sih suaranya kayak merintih yang kayak di kuping gue tuh, tolongin saya kayak gitu. Terus gue nggak tahan akhirnya, ya kan, gue teriak karena udah terlalu ganggu gitu kan. Terus gue langsung kayak, gimana sih, nggak tahu gue nggak bisa nolongin lo, gue gitu, gue teriak kayak gitu, gue histeris di situ kan. Otomatis orang-orang di situ kaget dong, kenapa gitu kan. Gue nggak bisa, gue nangis karena gue nggak tahan ngelihat wujudnya, gue nggak tahan denger suara minta tolongnya dia. Terus kenapa nggak apa-apa, gue nggak tahu, itu dia ngikutin gue. Akhirnya gue cerita kayak dia ngikutin gue nggak mau gini. Siapa gitu, teman, pelan-pelan ceritanya. Gue nggak bisa jelasin gitu kan. Gue berusaha nenangin diri, gue istighfar. Terus akhirnya mereka, teman-teman yang di tenda tadi, kasih gue segelas teh, ya kan, minum dulu gitu. Mungkin mereka pikir gue kesurupan kali ya, histeris tiba-tiba gitu kan, kesurupan kali ini si teteh. Cuman ya udahlah, gue dikasih minum, gue tenang. Tapi gue nggak bisa, gue nggak mau lagi di sini, gue harus buruan jalan, gue nggak bisa di sini gitu kan. Ini tempat camping masih jauh nggak? Gitu, teman gue nanya kan. Oh nggak, tinggal 10 menit lagi. Oke, terus kami lanjut jalan karena gue udah ngambek, udah stres lah gue. Dibawain lah si tas gue sama teman gue, jadi teman gue depan belakang bawa tas. Gue jalan dengan seadanya penglihatan gue yang cuman ketutup air. Cuman gue bisa pastikan ini bukan halusinasi gue. Mungkin kan kalian mikirnya kayak, kena kacamata kali, jadi ngelihatnya aneh atau gimana. No, enggak. Gue bisa pastikan itu bukan halusinasi gue. Karena memang beberapa kali ya? Beberapa kali. Dia beneran ngikutin gue. Ngikutin banget. Maksudnya kayak ada terus di beberapa, gue kayak nengok, ada. Sampai gue duduk itu kan dia nggak jauh. Beneran nggak jauh. Dia nggak jauh kayak di depan. Di samping gue gini sih, di samping gini. Terus udah akhirnya gue lanjutin jalan. Oke, akhirnya gue ngelanjutin jalan dari yang tadi pos 7 untuk menuju ke tenda gue. Nah itu gue jalan, karena gue pikir oke lah 10 menit nih, nggak jauh gitu kan. Tapi 10 menitnya gunung, ya lumayan lah ya gitu kan. Nah ini ada lagi nih, cuma jadi kayak gue melewati satu pohon besar. Kan memang Cikuray itu sebenarnya yang terbuka itu cuma puncak aja. Dan itu cuman ya nggak ada, pokoknya kecil sekali puncaknya Cikuray yang nggak ada pohonnya. Jadi sampai tempat kita ngecamp tuh masih tinggi-tinggi pohonnya. Nah, gue melewati satu pohon yang besar sekali. Gue ngeliat gini, ini kok ada kain gitu, ada kain di atas. Tapi gue berusaha untuk nggak ke distract kan, jadi nggak. Tapi emang dasarnya bukan penasaran sih, ini apa nih, gue harus lihat. Akhirnya gue bersihin kacamata gue dari air, terus gue nengok ke atas. Salah gue nengok, itu ada rambutnya berantakan, kayak gue gini, bener rambutnya berantakan, putih campur hitam gitu, tapi cuman rambut doang yang gue lihat kegantung di pohon itu.
Maksudnya ngegantung gitu? Iya, nggak gantung. Palanya di atas, di bawah? Enggak, palanya di atas. Palanya di atas. Jadi yang di bawah itu bajunya kayak baju hitam aja gitu. Jadi kayak kain hitam. Ya mau nggak mau gue lewatin dong karena dia di jalan. Dia di jalan. Gitu terus ya. Tapi yang yaudah gue nggak boleh histeris lagi karena udah sampai dikit lagi, udah sampai ke ayo Kak tenangin diri gitu ya. Tapi udah akhirnya gue ngelewatin tuh kayak di bawahnya persis itu. Cuman ya udah oke, nggak apa-apa karena kan pokoknya gue harus mengendalikan diri lah intinya. Udah gue jalan, gue lanjut, gue melewati itu dengan ya udah campur aduk sih. Udah nggak tahu, gue udah pengen nangis lagi, cuman tenang, dikit lagi gue menenangkan diri gue, udah ini dikit lagi Kak, ini dikit lagi sampai. Akhirnya sampai ke tempat camping dan sudah banyak dong tendanya. Gue teriak, gue cari teman gue yang Mbak Endang, Kibo, di mana tendanya? Gue teriak, gue nggak peduli sama orang lain karena gue udah takut kan. Itu rame banget. Jadi memang kan gue bilang itu high season kan, jadi kayak penuh. Terus di sini kak. Akhirnya teman gue teriak diri kan, sini gitu. Gue samperin mereka, terus gue duduk deprok langsung kayak ada yang minta tolong sama aku. Gue nangis jadi-jadinya di situ. Kenapa? Jelasin karena udah nggak jelas kan mulut gue. Ada yang minta tolong sama aku. Minta tolong apa? Ya nggak tahu, dia minta tolong aja, mukanya gini. Gue terpaksa ceritain karena gue udah terlalu histeris. Ya udah tenang aja, nanti kita baca Yasin ya. Temen gue menenangkan diri gue. Nanti makan dulu ya gitu, makan malam karena udah jam 7 gue sampai situ. 2 jam dari pos 6 ke sampai tempat camp gue tuh 2 jam. Udah mau isak tuh gue sampai, dan akhirnya setelah gue tenang, gue masuk tenda, gue ganti baju. Tapi malam itu gue cuman terakhir ngeliat si yang tadi minta tolong sama gue sebelum gue masuk tenda. Dia nggak jauh dari situ, masih ada. Abis itu gue masuk tenda, jadi gue nggak ngeliat dia lagi sampai pagi. Jadi kebetulan karena mungkin gue nggak tahu sih, gue udah lelah, gue udah nangis, gue udah macem-macem. Jadi gue dari masuk tenda itu gue nggak keluar lagi. Lu sampai tenda kan jam 7 malam, terus ganti baju, terus ngapain lagi? Kebetulan abis ganti baju karena udah abis energi gue, udah capek, udah segala macem, gue skip untuk makan malam. Jadi abis ganti baju gue langsung tepar tidur. Tahan tuh ya, nggak makan? Ya gimana sih, udah capek, konsentrasi udah buyar. Terus ya udah, gue nggak punya pilihan lagi selain tidur, capek banget. Gue kadang lagi galau makan kan gue. Enggak sih kayaknya, gue lebih baik ini dan menimbulkan suara-suara yang meresahkan gue kalau malam. Meresahkan maksudnya? Ngorok. Jadi sampai orang tenda belakang samping tenda gue, wah ada babi. Terus kata teman gue, bukan bang, temen gue ngorok gitu. Dan itu gue. Oke, ngoroknya kayak babi. Dia kenceng banget. Itu malamnya. Sebelum paginya kita summit ke puncak. Nggak summit sih, itu cuma 5 menit, jadi kayak cuma jalan ke puncak aja sih. Gitu. Jadi malam itu gue langsung tidur, gue ngorok kayak babi hutan, terus bangun pagi karena kita capek ya, jadinya gue nggak menyaksikan sunrise gitu kan, karena kan kalau di Cikura itu kita bisa ngeliat sunrise-nya bagus kan karena puncaknya itu memang kebuka banget. Tapi gue nggak menyaksikan itu karena sudah lelah, energi sudah habis. Ya udah jadinya jam 6:30 mungkin bangun, terus habis itu sempat ke puncak sebentar, foto-foto di puncak biasa. Terus nggak lama lah, pokoknya nggak lama turun, kita masak lagi sebelum packing turun. Akhirnya packing turun, semua udah beres, kita jalan turun. Jam berapa lo turun? Jam berapa ya? Jam 10 kayaknya. Soalnya memang kan masak lama, santai kan, kita pikir cuma tinggal turun kan, nggak akan hujan nih. Sama biasa, perkiraan kita tidak akan hujan karena cerah sekali di puncak ya kan. Jadi ya udah santai aja, jam 10 kita baru gerak turun. Jam 10, belum sampai pos 6 lagi, hujan. Deras banget. Jadi hujan deras banget, terus habis itu sampai kayak, aduh yang tahu Cikura itu jalurnya tanah kan. Terus kalau udah hujan bayangin dong jadi kayak aliran kali.
aliran sungai gitu. Itu sempet gue hanyut. Percaya nggak? Gue hanyut di gunung. Karena airnya deras banget. Gue hanyut, gue jatuh. Terus gue teriak sama temen gue cuman kayak hehehe. Karena gue gede kan. Jadi kayak yang mau narik kecil, dia takut ikutan nganyut. Tapi temen gue yang laki langsung nge-grab gue. Gue ditarik tuh gue berdua. Itu beneran airnya tuh langsung kayak ke jurang gitu. Untung gue masih sempet ditarik, kalau enggak nganyut lah gue ya kan. Akhirnya gue ditarik, gue duduk dulu. Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Udah tuh gue sempet syok lagi kan. Kenapa gue bisa nganyut di gunung gitu kan. Aduh, gue bingung. Tapi ya udah, gue hanyut, udah. Gue duduk, itu udah mulai konsentrasi, udah mulai ini lagi karena kan gue deg-degan tadi hanyut itu kan. Akhirnya udah gue jalan lagi. Sebenarnya nggak ada yang aneh lagi sih pas turun karena ke siang ya. Itu lo lagi-lagi dibagi 2 kelompok? Enggak, kita gabung. Iya, karena udah turun kan. Itu udah licin jalanan, jadi udah bareng-bareng, udah pelan-pelan kita jalannya. Nggak ada yang aneh. Cuma sampai di pos 2, gue nemu biasa pendaki cewek. Nggak ada yang aneh. Duduk di dahan. Pos 2 tuh kalau yang tahu jadi kayak turunan gitu. Jadi kayak ada tanah gitu. Jadi kita loncat gitu. Dia duduk di situ, tasnya ditaruh di bawahnya. Gue nyapa, karena kan biasa kan kalau pendaki kan, mari mas, ayo mbak, gitu. Puncak dikit lagi, biasa ya. Jadi ya gue nyapa dong, karena dia duduknya di situ. Gue nyapa, gue cuman kayak, mari mbak, gue gitu. Temen gue yang di belakang gue bilang kayak, lo ngapain? Negor. Gue bilang gitu kan, negor mbak. Negor siapa? Itu mbak. Itu kebetulan teman gue negornya udah rada jauh dari tempat tadi gue ketemu sama si mbak itu. Jadi udah rada ke bawah kan. Emang ada orang tadi? Iya. Gue pikir orang, jadi nggak ada masalah. Terus tapi teman gue bilang nggak ada orang tadi kak. Oh ya udah. Gue nggak tahu harus ngomong apa kan. Jadi ya udah. Akhirnya kita lanjut jalan. Boleh lo gambarin kayak gimana yang lo lihat? Rambutnya lurus, terus sebahu segini lah segue, cuma dia hitam lurus, terus pakai jaket, tasnya sih DP kecil ya, nggak yang kayak carrier besar gitu, nggak DP kecil aja sih, warnanya ungu deh kalau nggak salah. Jaketnya tuh hijau atau biru gitu lupa, tapi dia pakai jaket sama ada DP kecil di bawahnya. Iya kayak orang istirahat biasa. Nggak ada yang aneh gitu kayak mukanya pucet enggak? Enggak. Ya pucet sih kayak. Ya gue waktu itu juga pucet karena dingin, hujan. Jadi gue pikir normal gitu. Tapi dia memang tidak pakai jas hujan. Kami semua pakai jas hujan. Dia nggak pakai. Dan rambutnya nggak basah. Iya, rambutnya nggak basah. Gue tegur terus dia pun bales. Memang nggak ada suaranya, cuman dia kayak gitu. Ya gue pikir orang dong. Sampai akhirnya teman gue negor. Lu ngapain tadi? Negor mbak. Negor siapa? Tadi mbak yang tadi masa nggak lihat? Nggak ada orang. Ya udah, akhirnya kita lanjutin jalan sampai di ladang tuh udah hilang hujannya. Yang ada perkebunan warga kan, sebelum sampai base camp tuh ada perkebunan warga. Udah kita foto-foto lagi di situ, udah nggak. Oh gue sempet tanya ke teman gue, yang cowok yang belakang-belakang. Tadi ketemu sama mbak-mbak di pos 2 nggak? Nggak. Kayak gimana? Duduk di ini, nggak ada. Gue cuma mau memastikan sebenarnya apakah gue doang yang lihat atau temen gue juga lihat, karena manusia sekali, maksudnya orang gitu. Tapi temen gue nggak ada yang lihat. Sampai gue akhirnya ya udah kita sampai di base camp. Nggak base camp sih, kayak warung gitu kan. 2013 tuh warungnya masih kecil-kecil gitu, masih yang belum sebagus sekarang. Terus ya udah kita karena jam berapa ya, gue sampai bawah tuh sekitar jam 4 atau setengah 5 gitu. Akhirnya di situ teman gue nanya kenapa kemarin nangis, apa jelasin, karena kan gue belum jelasin kan ke mereka. Akhirnya udah baru gue ceritain kayak gini, tapi nggak apa-apa kok, gue udah oke. Gitu. Tapi kita memang pasti kalau udah sampai bawah dan udah ketemu angkot, udah ketemu pasti baru evaluasi gitu, maksudnya ada apa tadi baru di bawah gitu. Akhirnya lu sampai rumah dengan
selamat dan normal-normal aja ya? Normal aja, alhamdulillah. Maksudnya nggak ada, ya apa namanya? Gue nggak tahu sih sebenarnya. Jadi asal usul yang minta tolong sama gue nggak tahu gitu. Cuman tapi sih sampai rumah gue nggak apa-apa. Nggak kayaknya nggak ngikutin ke rumah sih. Mungkin dia di sana aja gitu. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Kak Eka, dimana banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Tapi sebelum gue akhiri, ada beberapa pertanyaan nih Kak, yang pengen gue tanyain sama lu. Itu pada saat lu di atas, temen-temen lu ngeliat juga nggak sosok yang minta tolong sama lu? Nggak ada yang lihat. Berarti cuma lu doang ya? Iya, sampai akhirnya gue cerita di base camp itu di bawah, mereka nggak ada yang lihat. Yang bareng sama gue yang 5 orang itu nggak ada yang lihat. Atau mungkin teman-teman lu ada yang ngalamin kejadian horor pada saat itu? Nggak ada sih, nggak ada. Berarti lu doang ya? Di tenda yang malam itu mereka cuman kayak ada yang ngerasa, ada yang kayak, ngerti nggak sih, kayak loncat-loncat di luar tenda. Itu doang sih. Jadi ada satu temen gue yang belum tidur katanya. Cuma kayak ada yang deket tenda tuh kayak ada yang loncat gitu. Cuma ya itu doang sih dia ceritanya. Bukan yang loncat kan? Enggak, kan gue ngorok. Gua ngorok loncat. Enggak lah, Enggak ya? gue kalau udah ngorok serius. Gue gak pernah bercanda kalau ngorok. Dan lu kan katanya beberapa kali naik gunung selalu ngalamin kejadian horor. Itu buat lu kapok atau biasa aja lah gitu? Sebenarnya dimanapun kita berada, pasti yang namanya makhluk gaib itu pasti ada. Tapi gue nggak maksa kepercayaan orang ya. Dimanapun pasti ada. Jadi nggak di gunung aja. Kalau kita kayak ya lo nggak konsen, lo nggak fokus, lo nggak mawas diri, bisa aja lo keganggu gitu. Jadi untuk naik gunung sendiri karena udah hobi, gue cinta sama gunung, ya nggak bikin kapok. Mungkin nih pertanyaan terakhir nih Kak Eka. Lu ngerasa nggak sih lu atau temen lu gitu ngelakuin hal yang nggak seharusnya dilakuin sebelum ngalamin kejadian horor itu? Gue naik gunung nggak cuman biasa kayak udah yuk kita naik gunung having fun yang nggak ada bekal gitu, nggak sih. Jadi sebenarnya gue udah, maksudnya gue adalah ilmu sedikit soal pendakian, navigasi darat atau lain-lain gitu. Jadi kayak etika di gunung gimana, kebetulan ya alhamdulillah teman-teman gue semua paham, gue paham. Jadi menurut gue sih kayaknya kita baik-baik aja sih. Dan permisi sih, maksudnya bukan permisi tapi kan dimanapun kita berada pasti kan ada yang punya dong gitu. Jadi kayak gue sebelum naik pun udah yang ya udah kami biasakan baca doa bareng-bareng gitu. Jadi kami biasakan baca doa bareng, semoga selamat sampai puncak dan sampai rumah lagi. Dan kayaknya dan bicara kasar pun temen-temen gue nggak deh kayaknya. Berarti memang menurut lu kayaknya sepertinya nggak ada deh gitu sepengetahuan lu ya? Menurut perasaan gue dan teman-teman gue memang kayaknya kami nggak melakukan apa-apa yang membuat mungkin penunggu atau penghuninya sana merasa keganggu sih, kayaknya enggak ya. Oke, luar biasa sekali Kak Eka telah menyempatkan waktunya bercerita di RJ5. Makasih nih Kak. Sama-sama, terima kasih. Keberanian dari Kak Eka mungkin bisa kalian tiru ya, dimana ketika dia diikuti oleh sosok yang lumayan serem ya wujudnya, tapi dia tidak terlalu panik, ya takut manusiawi ya, tapi tidak panik, dia terus berusaha menguatkan dirinya hingga akhirnya berhasil sampai di tenda, tidur bahkan pules banget sampai ngorok ya. Banget, serius. Oh ya, gue mau nambahin sedikit nih, pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang udah lagi aktif di gunung. Maksudnya, nggak di gunung aja sih, dimanapun, bekali diri kalian dengan bekal yang cukup. Maksudnya alat semuanya, terus kesehatan, pengetahuan umum soal pergunungan itu minimal harus dimiliki. Karena kayak tadi kan gua hujan, sesuaikan semua alat dengan gunungnya. Kira-kira gunungnya, maksudnya gini, musimnya lagi musim hujan atau apa, pokoknya lengkapin semua alatnya sebaik mungkin. Karena alat yang kamu punya itu yang akan jadi penyelamat buat kalian. Dan satu lagi, mawas diri. Karena kita nggak tahu di gunung itu akan ketemu siapa, akan ketemu apa. Tolong jaga sikap, jaga sopan santun dimanapun kalian berada, apalagi di gunung.
Dan usahakan jangan bicara yang kasar, bicara yang enggak atau mengeluh. Mengeluh tuh udah bikin down, ya pokoknya jangan mengeluh di gunung manapun. Oke, luar biasa sekali Kak Eka. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Kak Eka, RJ5 undur diri. Ciao!